Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Oke anak-anak, untuk materi yang pertama kita akan belajar mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Anak-anak, pokok pikiran merupakan gagasan dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran atau ide pokok terdapat dalam kalimat utama setiap paragraf pada teks yang disajikan. Anak-anak, ide pokok dapat dijadikan dasar dalam membuat teks, termasuk teks non-fiksi. Dalam membuat sebuah teks, penulis menentukan terlebih dahulu topik dan ide pokok. Kemudian ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama. Nah, anak-anak, cara yang dilakukan untuk mengembangkan ide pokok dari teks adalah yang pertama, kalian membaca keseluruhan teks non-fiksi dengan seksama, lalu memahami isi teks non-fiksi, kemudian mencatat hal-hal penting yang ada pada tiap paragraf dalam teks non-fiksi. Lalu menentukan pokok pikiran dan informasi penting teks non-fiksi dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukannya. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Anak-anak, ide pokok dijadikan dasar dalam pembuatan teks, termasuk dalam teks non-fiksi. Berdasarkan ide pokok tersebut, kita dapat mengembangkan menjadi karangan non-fiksi. Nah, anak-anak, karangan non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan data dan fakta dan bersifat informatif. Nah, anak-anak, berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan untuk menulis karangan non-fiksi dari ide pokok. Yang pertama yaitu menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Lalu, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang kita angkat. Kemudian, kita menulis ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kita tentukan. Kemudian, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Misalnya, kita mencari dari artikel atau dari internet. Kemudian, membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kita tulis sebelumnya. Kemudian, barulah kita menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Oke anak-anak, berikutnya kita akan masuk ke materi rantai makanan. Anak-anak, kalian pernah tahu apa itu rantai makanan? Ya, rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup yang membentuk suatu rangkaian untuk bertahan hidup. Rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat mengolah makanannya sendiri. Produsen berperan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hijau. Lalu yang kedua yaitu konsumen. Anak-anak, konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga memanfaatkan makhluk hidup lain
atau produsen sebagai sumber makanannya. Dalam rantai makanan, konsumen dikelompokkan menjadi konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen tingkat 4. Berikutnya yaitu pengurai. Pengurai atau decomposer merupakan makhluk hidup yang berperan menguraikan makhluk hidup yang telah mati menjadi unsur-unsur penyusunnya. Contohnya pengurai yaitu ada jamur, bakteri, dan cacing tanah. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Yang pertama yaitu tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Lalu konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Lalu konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contohnya yaitu hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Lalu konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contohnya yaitu hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Kemudian tahap selanjutnya, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Oke, anak-anak, berikutnya yaitu aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Anak-anak, dalam rantai makanan terjadi proses pemindahan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya. Proses ini dinamakan dengan aliran energi. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen, sampai ke pengurai di dalam tanah. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk keberlangsungan hidupnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Namun ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungannya. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Penguraian kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Selain terjadi aliran energi dalam rantai makanan, juga terdapat siklus nutrien. Nutrien juga sering disebut dengan hara, yaitu unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Oke anak-anak, masuk ke materi berikutnya, yaitu properti tari daerah dan fungsinya. Anak-anak, salah satu unsur yang ada dalam seni tari adalah properti tari. Properti tari adalah perlengkapan atau alat yang digunakan dalam tarian. Properti tari mempunyai fungsi yaitu untuk memberikan keindahan pada tarian, lalu untuk media menyampaikan makna atau pesan yang terkandung dalam tarian tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana macam properti yang digunakan dalam tari? Berikut ini berbagai macam properti yang digunakan. Yang pertama yaitu ada kipas, lalu ada topeng, ada sampur atau selendang, ada tombak, ada payung, ada piring, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, bahan pembuatan properti bermacam-macam.
Ada properti yang dibuat dari plastik, kayu, logam, maupun kain. Tari tradisional ada yang menggunakan properti dan ada juga yang tidak menggunakan properti. Nah, anak-anak, berikut ini beberapa contoh tari tradisional yang menggunakan properti. Yang pertama yaitu tari Bendrong Lesung. Tari Bendrong Lesung merupakan tari tradisional dari Banten. Tari ini biasanya ditarikan oleh wanita. Properti tari yang digunakan dalam tarian ini adalah alu atau lesung. Alat ini biasanya digunakan untuk menumbuk padi. Alu atau lesung dalam tarian ini membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten ketika menyambut musim panen. Lalu berikutnya yaitu tari Caping Ngacak. Tari tradisional yang menggunakan properti selanjutnya adalah tari Caping Ngacak. Tari ini berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Properti tari yang digunakan dalam tarian ini berupa caping. Caping biasanya digunakan petani untuk penutup kepala ketika pergi ke sawah. Caping dalam tarian ini membantu menggambarkan kehidupan petani yang sedang bekerja di sawah, mulai dari menanam, lalu merawat, sampai memanen padi. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.